Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Ehad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita masuk pada pembahasan kitab Kohelet yang ke-42. Diambil dari Kohelet 7 ayat 23 sampai 25. Topiknya mengenai mencari hikmat dengan tak kenal lelah. Kita baca ayatnya. Kol zo nisiti vehokma amarti echama vehi rehoka mimeni. Kesemuanya ini telah aku uji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Ayat 24. Rahok ma syahaya ve amok amok mi yimsaenu. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapakah yang dapat menemukannya? Ayat 25. Sabuti ani velibi ladaat velatur uvakesh hokma vehesbon veladaat resha kesel vehaskilut holedot. Aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu, kebodohan dan kebebalan itu suatu kegilaan. Pengkhotbah 7 ayat 23 seolah mengungkapkan keluhan Salomo. Aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Demikianlah hikmat yang tak terbatas. Manusia berapapun umurnya, dia akan terus belajar tentang hikmat, dan Raja Daud untuk hal ini mengatakan dalam Mazmur 36 ayat 6-8, Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Adonai basyamayim chadesha emunatecha ad shechakim. Ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan, Kau selamatkan ya Tuhan. Sitkadecha keharere el mispatecha tehom rabah Adam uvehma toshia Adonai. Ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mayakar hadesha Elohim uvene Adam. Betsel kevaneha Yehesayun. Salomo pada bagian ini ingin menunjukkan cara untuk memahami apa yang dipikirkan orang lain. Di sini dia menyatakan bahwa setelah semua eksplorasi dan eksperimennya, dia akhirnya menyadari bahwa mustahil untuk sepenuhnya melakukan psikoanalisis dan memahami manusia yang lain. Setiap individu adalah keseluruhan dunia, sama seperti dunia yang terdiri dari banyak sekali sistem dan pengaruh yang saling berhubungan. Begitu pula individu setiap manusia. Setiap manusia sulit ditebak. Dia dapat berubah pikirannya dan berubah emosinya dalam sekejap yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Anda bahkan tidak bisa mengenali dampak argumen di meja sarapan terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah yang diberitakan di layar TV atau di layar HP Anda. Bagaimanapun Anda bisa berasumsi mengenal seseorang yang cukup baik sehingga benar-benar mengetahui apa yang membuat dia tergerak. Tapi kita sering sekali salah sangka. Kita yang selama ini menganggap seorang itu sangat baik sekali, bisa jadi di waktu kemudian terjadi sebaliknya. Manusia sering salah paham terhadap satu dengan yang lainnya. Hanya Tuhan yang mempunyai kemampuan untuk menelusuri setiap faktor yang mengidentifikasi setiap pengaruh-pengaruh yang ada. Raja Salomo mengajar kita agar jangan menghakimi terlalu dini. Rangkaian 3 ayat ini, yaitu dalam Kohelet 7 ayat 23-25, mengajarkan seseorang bagaimana menghadapi situasi yang menyakitkan dan sulit. Identifikasikan diri Anda dengan hikmat Anda. Orang-orang yang berhikmat, rata-rata mereka sudah membayar mahal ongkosnya agar mereka menjadi orang yang berhikmat, yaitu membayarnya dengan kesulitan-kesulitan hidup, baik di sisi materi maupun di sisi non-materinya. Hikmat yang telah dibayar mahal ini
Selanjutnya akan melindungi Anda dari depresi setelah kegagalan. Ketika mereka yang iri dengan kesuksesan Anda mengkritik dan mengutuk Anda akan dapat mengambil poin-poin praktis dari kebisingan yang tidak berarti dan menggunakannya untuk terus berkembang. Mengenali kekurangan Anda sendiri akan memungkinkan Anda untuk dengan anggun mengabaikan kekurangan orang lain. Sembari Anda memahami dari mana kekurangan itu berasal. Maka sikap yang seperti ini akan menyelamatkan hubungan Anda dalam berkeluarga, hubungan Anda dalam persahabatan, dan mencegah Anda untuk mencetak musuh-musuh yang baru. Namun, jangan pernah beranggapan bahwa Anda sudah dapat memahami seseorang dengan cukup baik, sehingga dapat menilai seseorang dengan begitu tepat. Hanya Tuhan yang mampu melakukan hal ini. Suami istri pun setiap hari harus saling belajar mengenal satu dengan yang lainnya. Seorang ibu juga harus selalu mempelajari bagaimana sikap anaknya terhadap dirinya, terus-menerus dari waktu ke waktu. Tidak akan pernah selesai. Pengkhotbah 7 ayat 24 menulis, apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapakah yang dapat menemukannya? Salomo mengungkapkan bahwa hikmat itu sulit ditemukan dan perlu upaya untuk meraihnya. Ibarat puncak gunung yang tertutup awan. Puncak dari tujuan kita yang berada di luar jangkauan. Demikian juga untuk memahami keadilan di dalam kehidupan kita. Ibarat mencari kedalaman laut yang terdalam. Sehingga ketika Anda berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah, kepala Anda akan segera mulai berpikir pada kemungkinan Anda akan jatuh. Demikian pula keadilan Tuhan yang menjangkau hingga ke kedalaman terdalam suatu realitas. Seseorang yang menatap ke dalam jurang yang dalam, ia akan mencoba memahami sepenuhnya resiko yang akan dihadapi dan mengkompromikannya dengan imannya kepada Tuhan. Kehidupan itu bukan hanya soal usaha dan pencapaiannya. Ada banyak, tetapi bagaimana Anda dapat mempertahankan pencapaian-pencapaian yang sudah Anda raih selama ini. Ada banyak penyakit masyarakat yang sering kita temui, yaitu kebencian dan kebencian tanpa sebab, shin'at kinam, iri hati yang tanpa sebab pula. Ada gosip, dendam, hubungan yang tidak harmonis, dan masih banyak lagi hal-hal yang Anda hadapi yang Anda belum mengerti. Semuanya dapat menjadi faktor penghalang pencapaian hasil. Namun sekaligus ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengalahkannya. Pengkhotbah 7 ayat 25 menulis, aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu suatu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Di sini, Raja Salomo mencoba memahami setiap elemen kebijaksanaan ilahi, dan sebagai seorang raja, ia telah mendapatkan hak sebagai hakim kerajaan yang berwenang menghakimi orang lain. Salomo di dalam pikirannya, ia menguasai banyak cabang ilmu. Alkitab menuliskan hikmat Salomo melebihi siapapun pada zamannya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Di sini menunjukkan bahwa Salomo memiliki pengetahuan ilmu botanika. Dan Salomo berbicara juga tentang hewan yang kita kenal saat ini dengan ilmu zoologi. Dan Salomo juga mengenal ilmu tentang burung-burung, ornitologi, juga tentang binatang melata, herpetologi, dan tentang ikan-ikan, ichtyologi, sehingga datanglah orang dari segala bangsa untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar hikmatnya itu. Dan Raja Salomo juga mendalami ilmu psikologi manusia.
di mana dia mencoba memahami kelemahan manusia yang memungkinkan orang melakukan kejahatan dan konsekuensi bodoh dari tindakan itu. Di luar dunia fisik, Salomo mempelajari sejarah manusia, bahkan menyelidiki episode dosa pertama. Bagaimana ular bisa begitu congkak hingga meyakinkan ciptaan yang lain untuk mengabaikan pencipta mereka. Bagaimana bisa Hawa bisa begitu bodoh hingga terjerumus pada argumen ular, dan ia pun dapat membodohi suaminya melalui argumentasi ular itu. Dan yang terakhir, apa yang Anda pikirkan ketika Adam memilih untuk mendengarkan istrinya daripada Tuhannya? Di sini Salomo tanpa lelah berusaha untuk berhasil menembus misteri-misteri kehidupan ini. Apa yang ada di baliknya dan apa yang masih luput dari perhatiannya. Salomo banyak mengalami kegagalan untuk mengidentifikasi keadilan Tuhan yang dilandasi seluruh ciptaannya. Jika Salomo hari itu tidak bisa memahaminya, ia melanjutkan untuk belajar terus-menerus. Demikian juga hal ini menjadi contoh bagi kita, yang tentu harus terus-menerus menyadari bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui, sehingga tanpa lelah dan tidak ada habisnya kita harus terus belajar. Maka jadilah kita seperti Salomo untuk tidak henti-hentinya belajar dan terus belajar mengenai hikmat dan belajar untuk mengenal sesamanya. Selamat mengenal sesama manusia seperti Salomo yang kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.